Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di cerita gua White House Trilogy Part 2. Oke, sebelum gua cerita di part kedua ini, di episode sebelumnya gua sempet mau ceritain alasan kenapa keluarga gua ini pindah dari rumah tengah ke rumah bagian timur. Oke, jadi gini ceritanya. Waktu itu malam pas 3 hari sebelum gua pindah ke rumah tengah, waktu itu nyokap ceritanya lagi sendirian nih di rumah. Gue sama bokap pergi, entah gue lupa kemana waktu itu. Kemudian di malam itu nyokap kebetulan lagi pakai kamar mandi. Gak lama berselang masuk, nutup pintu, kunci pintu, tiba-tiba listrik itu padam. Nah nyokap ini mau keluar gak bisa karena emang pintu toilet di situ itu kadang susah dibuka. Dan kebetulan di situ waktu itu pas macet. Nah nyokap ini panik, gak lama berselang rasanya itu kedengaran ada suara aktivitas di luar toilet, yang artinya itu ada di rumah tengah ini. Ada aktivitas di situ itu kayak pesta katanya. Ada yang ketawa, ada yang ngobrol, bener-bener rame banget. Sekitaran beberapa menit, kata nyokap gue, bokap gue itu udah balik. Gue sama bokap gue balik, kita masuk, kita ngelihat, wah mati lampu. Bokap ini langsung cari senter, kemudian denger suara nyokap gue panik, baru dibantuin lah itu buka pintu. Gak lama berselang pintu udah kebuka, nyokap gue panik, langsung ambil senter yang ada di tangan bokap nih, diambil buat nyari lilin. Nah gak lama lilin dinyalain semua, banyak banget yang dinyalain. Gak lama beliau ini cerita detail soal kejadian waktu bokap gue ini pergi, kemudian kekuncian di kamar mandi. Setelah cerita detail, di saat itu juga nyokap gue itu pengen buru-buru pindah dari rumah tengah ke rumah timur. Nah tujuannya di sini ya harapannya supaya di rumah timur ini lebih tenang lah suasananya, nggak banyak gangguan. Nah setelah hari H pindah, everything is fine, bener-bener gak ada apa-apa. Seminggu, 2 minggu, itu sama sekali gak ada apa-apa. Tapi menurut keterangan nyokap gue itu orangnya jadi anaknya temperamental banget. Dan temen-temen, ternyata ketenangan itu yang gue ceritain hanya berlangsung cukup singkat. Nah ceritanya ini dimulai waktu ini kalau nggak salah ya, pertama kali waktu pindah ke rumah timur ini ada cerita baru lagi. Bokap nyokap gue itu pergi, gue lupa kemana, kalau nggak salah pergi kondangan deh. Sore itu pergi kondangan. Nah karena gue sendirian di rumah, akhirnya bokap itu nyokap itu ngundang teman-teman komplek gue, teman-teman main gue itu buat ke rumah. Biasalah zaman waktu itu masih ada VCD player ya. Anak-anak kan seneng nonton Power Ranger, Pokemon, film-film kartun gitu. Diundang, udah disiapin sebelum mereka berangkat, udah disiapin makanan, camilan, minuman dingin dan lain-lain. Nah di situ gue nih ceritanya berenam, sama gue berenam. Teman-teman gue itu namanya ada Vira, kedua ada Shirley, ada Chandra ini yang paling tua, kemudian ada Feby sama Afis. Nah kita berenam ini nonton. Gak selang lama, singkat cerita, teman gue yang namanya Feby ini kebelet pipis. Nah dia kebelet pipis, akhirnya nanya nih ke gue, "Duh, kamar mandinya di mana ya?" gitu. Gue nunjuk ke arah lorong. Nah di ujung lorong sana. Jadi di rumah gue itu kan letter L ya, rumah timur ini letter L. Dari ruang keluarga itu menuju toilet itu melalui lorong yang cukup panjang di situ. Nah gue tunjuk, wah itu di ujung lorong. Nah, akhirnya dia ke sono. Wah keterangan ya waktu dia buang air kecil lagi pipis, dia tuh ada yang manggil,
tapi suaranya kenceng banget berulang-ulang. Itu kayak di kupingnya dia. Dia takut, kemudian buru-buru buat pengen selesai, siram selesai keluar. Dia jalan cepet nih katanya, jalan cepet menuju ke ruang keluarga lagi. Nah, sebelum masuk ke ruang keluarga itu kan letter L, lorong itu letter L. Ada lorong lagi ke kanan itu menuju kamar keluarga. Jadi kamarnya, emang kamar gue waktu itu jadi satu karena kamarnya emang gede banget. Jadi kita di situ, nyokap bokap gue jadi satu di situ. Nah, di lorong sebelah kanan itu memang suasananya apa ya, singup. Kalau orang Jawa bilang itu singup. Nah, kayak redup, remang-remang gitu. Karena memang waktu itu kalau nggak salah lampu ya pakai 5 watt kali ya di situ. Nah, teman gue Feby ini ngelihat sesosok wanita yang katanya itu nyokap gue. Dia ngelihat, tapi posisinya tuh ngebelakangin dia. Dipanggil lah sama dia, Tante, udah pulang? Tante gitu. Tapi ini si sosok ini diem aja gitu, nggak respon. Nggak lama berselang, dia manggil lagi, masih penasaran, Tan. Nah, pas dia bilang Tan, itu kepalanya tuh noleh arah ke dia, pelan-pelan banget. Set, belum sampai wajahnya kelihatan, dia udah takut, udah ngerasa nggak enak katanya. Terus langsung lari keluar keluarga, buka pintu ruang keluarga, dia langsung teriak, Duh, mamamu udah pulang gitu. Lah kita berlima di situ kan bingung lah, udah balik nggak mungkin gitu, karena ruang keluarga posisinya itu di tengah nih. Kalau posisi nyokap gue di lorong, otomatis berdua nih bokap nyokap pasti ngelewatin ruang keluarga, dimana di situ ada pintu. Nggak mungkin kita nggak kalau ada orang datang di situ. Gue masih di situ gue masih nggak percaya. Gue langsung lari ke garasi, ngeliat mobil belum ada, dan posisi pintu pintu itu masih ditutup, dan gue buka, nggak ada. Gue balik lagi, mana mama gitu, di situ. Nah, akhirnya kita rame-rame nih ngelihat ke lorong sebelah kanan tadi, sosoknya tuh udah nggak ada. Nah, ini ada teman gue namanya si Chandra ini yang paling tua, nakut-nakutin. Wah, itu hantu kali gitu. Akhirnya kita yang namanya anak kecil takut, lari kita keluar. Udah kita keluar pagar, kita nongkrong akhirnya di tetangga gue di depan rumah itu ada rumahnya bupati di situ. Kita duduk di depan pagar garasinya mereka sambil ngobrol-ngobrol, ngeceritain yang tadi yang udah kita lihat. Yang udah Feby lihat. Kemudian gak lama si ART dari rumah itu keluar. Lah, di situ kita malah diceritain cerita-cerita yang aneh-aneh yang terjadi di rumah itu selama dia tinggal di situ. Nah, makin takut lah kita. Nah, kita akhirnya di situ sampai keluarga gue balik dari kondangan. Nah, tapi pribadi di guanya sendiri setelah kejadian itu, gue sih sebenarnya nggak takut ya, walaupun ditinggal orang tua gue sendirian di rumah gitu. Sampai akhirnya suatu hari itu ada kejadian, gue ketemu makhluk yang bener-bener serem banget, seserem-seremnya di antara seluruh makhluk yang pernah nampak selama gue tinggal di rumah itu. Jadi gini ceritanya, suatu minggu pagi, seperti biasalah ya, gue ditinggal nyokap bokap ke pasar. Otomatis namanya anak-anak sendirian, gabut. Gue itu main di halaman depan rumah timur itu. Jadi kan rumah timur itu
kondisinya ruang tamu itu pakai pintu, bukan pintu biasa ya. Jadi pintunya tuh kayak pintu gredekan yang yang di ruko-ruko. Pintu gredekan yang di ruko-ruko. Jadi kalau dibuka itu dari luar, dari halaman itu kelihatan ruang keluarga, dimana yang kelihatan di situ adalah sofa yang membelakangi. Jadi ibaratkan sofa kan L gitu, posisinya tuh ada ke depan. Jadi kalau dilihat dari halaman depan itu membelakangi gitu. Nah, gue waktu pagi sekitar jam, gue lupa jamnya, pagi lah. Biasanya nyokap bokap gue tinggal gue ke pasar tuh pagi. Jam 8, jam 7-an, gue itu main di depan. Waktu itu seneng banget main tentara-tentaraan. Jadi namanya halaman depan itu ada tanah, itu gue siram air. Gue di situ gulung-gulung, main tiarap-tiarapan segala macem. Sampai akhirnya gue berhenti main dikarenakan gue gak sengaja ngelihat arah ke ruang keluarga tersebut. Dan yang gue lihat adalah di sofa tadi ada cewek duduk arah ke gue. Jadi duduknya itu di sandaran sofa di atas gitu, arahnya ke gue. Dia itu sosoknya rambutnya kusut panjang banget ke bawah, pakai baju putih, tangannya itu sendakep kayak orang sholat, terus kakinya itu, kaki sama tangannya itu diikat itu kayak diikat pakai sabuk kulit gitu deh, kayak sabuk kulit gitu, kayak kayak di rumah-rumah sakit jiwa. Nah, dia diikat gitu, terus kakinya itu gerak-gerak tapi cepat banget, maju mundur gitu, gerak-gerak gitu, badannya gerak-gerak, goyang-goyang gitu, sambil dia itu manggil-manggil gua. Suaranya gini nih, bener-bener super creepy banget suaranya. Bener-bener bengong gua ngelihat, gak bisa ekspresi apapun. Gua merindingnya sampai akhirnya gua buang muka. Gua di luar duduk deket keran air. Gue inget banget itu duduk di deket keran air, deket pagar, nunggu orang tua gua pulang. Gua bener-bener gak berani masuk, takut si cewek ini masih ada dan tetap ngegodain gitu. Karena di situ gue sadar itu nggak mungkin itu orang, keluarga gue cuma bertiga, gue ditinggal pergi, jadi otomatis itu bukan manusia. Di situ gue takut, tapi emang bener, dari seluruh makhluk selama gue tinggal di situ, satu makhluk yang sering eksis tampil dan paling nyeremin itu dia. Karena dia muncul selalu dengan suara yang aneh banget. Fix sih, itu demi terserem yang ada di situ. Ya, jadi selama tinggal di rumah timur, banyak banget lah pengalaman dari nyokap juga. Karena beliau sering ditinggal sendiri di rumah sampai akhirnya suatu saat kita itu manggil ART. Nah, ART ini ya tujuannya memang buat nemenin nyokap lah ya. Waktu gua sekolah, mungkin waktu bokap kerja, biar gak sendirian juga, bisa bantu-bantu beres rumah dan lain-lain. Nah, kali ini ceritanya datang dari ART gua. Namanya Niken. Waktu itu mungkin dia masih muda sih. Mungkin waktu kerja di rumah itu umur SMA lah kali ya. Nah, di sini ceritanya gini. Ini ceritanya anehnya, setiap ada listrik mati, selalu
ada kejadian serem yang terjadi di rumah ini. Waktu itu menjelang tengah malam, pas hujan deras banget, listrik itu padam. Nah, listrik padam, waktu itu gua nggak ikut. Bokap nyokap waktu itu gua tidur, bokap nyokap bangun, nyalain lilin dan lain-lain, dan ngobrol lah di ruang keluarga. Nah, si Niken ini kebangun, jadi mungkin karena ada suara obrolan ya, Niken ini kebangun, tapi nggak mungkin denger juga sih, karena jarak dapur sama ruang keluarga cukup jauh dan banyak pintu. Dia ini kebangun, intinya kebangun, kemudian dia langsung nyalain lilin lah ya. Nah, di sini kamarnya dia itu posisinya ada di dapur, karena waktu itu dapur itu memang luas banget. Jadi kita manggil ART karena nggak ada ruangan kamar ya, kamar khusus gitu. Kita buatin tembok semi permanen dari gipsum gitu di dalam dapur. Nah, di dalam dapur ini tapi proper banget, bener-bener kamar gitu. Setelah si Niken ini bangun, ngidupin lilin, dia keluar, otomatis kan keluar tuh langsung dapur ya. Dia keluar, buka pintu, keluar, tutup. Dia tuh denger suara orang bergumam kayak kedinginan. Suara gumaman ini kedenger dari timur, dari ujung timur dapur. Di situ itu ada tangga, akses tangga menuju loteng, pas di atas kompor. Nah, mendengar sumber suara itu dari arah situ, si Niken ini ngarahin lilin ya ke arah situ, kemudian mendekat. Makin dekat, dia tuh melihat sosok laki, kayaknya laki. Dia tuh duduk kayak orang kedinginan, bener-bener kayak orang kedinginan. Dia badannya gemeteran gitu, gitu. Tapi si Niken ini nggak tahu ya, berpikiran positif, kemudian itu dikirain bukan hantu sebenarnya. Dia tuh langsung lari menuju ruang keluarga, nutup pintu dapur, lari keluar ruang keluarga, teriak ke nyokap gue, bu, ada maling bu, ada maling. Lah, bokap gue yang denger langsung siaga tuh. Dia bawa senjata, nyamperin, bawa senter. Pas dilihat di sana, lah nggak ada siapa-siapa gitu. Ditanya, mana malingnya? Kamu lihat di mana? Gitu. Di sana pak, ada di tangga tadi duduk, dia kedinginan, kehujanan kayaknya gitu. Loh, mana ada maling kehujanan malah duduk di situ, lihat kamu lagi. Lah beneran pak, nggak bohong saya gitu. Nah, setelah dicek, ditelusuri nih sama bokap, dicek pintu tadi ketutup, kemudian dicek ke kamar ART juga nggak ada, dan di situ nggak ada tempat sembunyi ya, kulkas segala macem, perabotan, bufet segala macem kan kecil-kecil, jadi nggak mungkin buat sembunyi gitu. Kemudian bokap nih ke atas, akhirnya naik tangga. Nah, di situ kan ada access door yang digembok pakai gembok. Nah, gemboknya ini masih ada utuh dari dalam gitu. Nah, itu tersadar lah bokap, wah ini si Niken ngeliat bukan manusia nih. Akhirnya diingetin sama bokap, Ken, udah biasa di sini, jangan takut ya kamu. Jadi lain kali kalau ngelihat hal aneh jangan langsung panik, coba pelan-pelan dipahami, kemudian istighfar gitu. Nah, disitulah si Niken pertama kalinya ngelihat hantu atau salah satu penunggu di rumah timur. Ceritanya nggak sampai di sini. Omong-omong tadi kan gue sempat ngeceritain ya, kalau bahwasanya pendapat dari nyokap gue semenjak gue pindah di rumah timur ini, gue ini orangnya jadi sangat-sangat temperamen. Nah, temperamen ini hubungannya sama, jadi ceritanya gue tuh dulu waktu masih di Banyuwangi ya, masih gue kecil,
Dulu setiap gue sakit itu selalu digangguin sama yang aneh-aneh. Jadi setiap maghrib itu gue selalu nangis, selalu apa. Nah ini ada hubungannya ternyata sama itu. Di rumah timur, gue itu kalau sakit selalu, kalau orang Jawa bilang itu apa ya, deleming itu sejenis kesurupan, tapi apa ya, bukan kesurupan juga sih. Jadi kayak lu sakit terus tidur istirahat, tiba-tiba lu marah-marah gitu. Nah itu kayak gitu. Gue itu kalau sakit itu temperamen gue parah banget. Gue tuh sering marah, sering banting-banting, sering-sering melawan orang tua dan lain-lain. Nah di suatu hari, waktu kecil itu mungkin bener ya kata orang bahwasanya dedemit itu nampakin sosok sesuai dengan apa yang ada di imajinasi kita. Itu sih kayaknya bener juga, dikarenakan dulu gue kecil itu takut banget nonton film horor yang judulnya tuh 13 Ghosts. Kalau kalian pernah dengar 13 Ghosts. Nah di situ ada salah satu jenis hantu yang gue lihat di film 13 Ghosts itu hantu, gue lupa namanya apa, ada sebutannya. Itu kulitnya itu kayak kebakar, ngelupas gitu. Kayak apa ya? Kayak mumi, tapi mumi itu kan dibalut pakai perban. Nah itu enggak, itu kulit yang ngelotok gitu. Nah jadi suatu hari itu gue sakit. Nah itu bener-bener kayak orang kesurupan, kayak orang-orang di film-film exorcism. Nah pandangannya kosong, wah serem lah pokoknya. Nah jadi suatu hari gue tuh sakit. Ini pertama kali yang terjadi di situ. Jadi gue sakit flu, badan gue tuh panas banget, dan di situ gue itu sering ngelihat hal-hal aneh ketika kondisi badan gue memburuk. Nah di suatu siang hari, setelah zuhur lah itu ya, gue itu sakit, tidur di kamar. Nggak lama berselang gue itu kayak ada yang ngebangunin dengan suara tawa yang kenceng banget. Ketawanya tuh kayak gendruwo mungkin ya. Kemudian gue gak lama gue ngebuka mata, ngelihat di ujung kamar gue, karena kamar gue tuh emang luas banget. Jadi gue ngelihat ke ujung selatan kamar gue itu, di pojok plafon itu gue ngelihat ada orang gede banget berdiri, matanya melotot, dia ketawa-ketawa. Gue di situ bener-bener ketakutan, nunjuk gue nunjuk, ini cerita nyokap gue ya, gue nunjuk ke plafon itu, takut ma gitu. Itu apa besar gitu. Nyokap gue nyamperin, lari ngepeluk gue gitu. Waktu gue sadar, gue dibacain, entah waktu itu dibacain surat apa ya, gue dibacain pokoknya. Gue sadar, kamu kenapa? Gue agak tenang, baru gue bisa cerita, enggak, aku tadi ngelihat sesosok butok besar banget di situ, di pojok situ, gede banget itu, matanya melotot, tapi nggak kelihatan wajah detailnya, nggak kelihatan, cuma kelihatan mata itu gede banget melotot. Nah itu salah satunya. Kemudian ada kejadian kedua lagi, masih di hari yang sama tapi malamnya. Nah ini ada hubungannya sama 13 Ghosts tadi. Nah ketika gue tidur malam, itu malam udah menjelang subuh ya, sekitar 1:30 kalau nggak salah waktu itu, sekitar 1:30 itu. Waktu itu bokap gue masih kejaga, bokap gue masih bangun. Kemudian gue dalam keadaan kondisi tidur, tiba-tiba tuh gue teriak-teriak. Gue kayak orang mimpi buruk, teriak-teriak, tapi tiba-tiba gue lari. Gak lama gue dikejar bokap gue, ditarik tangannya. Kemudian gue ditaruh ke sofa ruang tengah, di sofa panjang. Terus gue ditaruh, kemudian gue, kamu kenapa gitu. Nah karena mungkin bokap gue sadar ya itu bukan mimpi atau apa. Maksud gue yang mimpi buruk atau apa. Namun itu dari gangguan dari makhluk halus. Nah
Di situ gue tuh ngelihat ke arah tembok belakang itu, ngebelakangin gue noleh ke belakang, gue tuh ngelihat kayak tembok-tembok tuh kebakar. Semua kebakar semua, rumah tuh kebakar. Kemudian gak lama di tembok itu muncul sesosok setan yang gue takutin, yang di 13 Ghost tadi. Dia tuh muncul keluar, tangannya aduh hancur banget, kulitnya kelotok-kelotok kayak kebakar gitu, sambil minta tolong. Oh tolong, suaranya kayak gitu. Gue teriak-teriak, gak lama bokap gue itu sambil teriak-teriak, Ngaliokon, ojo yang gudoyan aku, jancuk kabeh setan-setan, metuwo ojo wani nembe anakku. Bokap gue teriak-teriak kayak gitu. Nyokap gue sambil bacain doa pendek. Akhirnya gue mulai tenang, gue baru bisa ceritain bahwasanya di situ gue ngelihat hantu yang gue takutin di film gitu. Namun 2 kejadian waktu gue sakit ini bukan se-ekstrim kejadian yang ketiga. Jadi gak lama setelah gue sembuh, gue pernah sakit lagi, dan ini lebih parah lagi. Nah sampai pernah gue ini diabadiin sama bokap gue. Jadi itu waktu itu menjelang gue ulang tahun, pas ulang tahun gue tuh dalam keadaan kondisi sakit. Gue itu difoto sama bokap, dicetak, ditunjukin sama gue. Wah, nah kejadian ketiga ini masih ada hubungannya sama part 2, tapi nanti akan gue ceritakan di part 3. Oh iya, sebelum gue tutup, kalian pernah gak sih nonton film-film horor dimana orang kerasukan bisa manjat tembok kayak laba-laba gitu, tapi mukanya ke depan, jadi manjatnya mundur gitu dengan tangan kosong. Nah sebagian orang mungkin di sini nganggapnya itu khayalan atau fiksi dari naskah film ya. Tapi percayalah, kejadian itu bisa kemungkinan terjadi di dunia nyata ini. Karena menurut kesaksian nyokap gue sendiri pernah ngelakuin hal tersebut. Baik, cukup cerita di part 2 ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyampaian. Sampai ketemu di final part 3. Salam.